Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid selaku PJMK Mata Kuliah Agama Islam 2 dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Tika Aprilia Permatasari dengan NIM akhir 100. Saya sendiri Sayyidah Maryam dengan NIM akhir 217, Raihana Nuzwa Salsabila dengan NIM akhir 218, Fatia Sarah Trisnavian dengan NIM akhir 223, Fatima Sabardila Munawar dengan NIM akhir 224, Nabila Anggraini Puspita dengan NIM akhir 228, Fadila Andriani Putri dengan NIM akhir 234, dan Anissa Kusmaningrum dengan NIM akhir 235. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Bekerja dalam ajaran agama Islam adalah manifestasi dari iman. Bekerja juga dapat menjadi ibadah apabila kita mengimbanginya dengan tetap mengamalkan kebaikan. Dalam Islam, bekerja juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan, karena dengan bekerja merupakan salah satu ikhtiar atau usaha untuk bertahan hidup. Di mana salah satu hadis riwayat Tabrani dan Bukhari mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang mukmin yang mau bekerja keras untuk usaha mencari mata pencaharian. Di dalam bekerja juga terdapat etika. Dalam bekerja menurut pandangan Islam, sikapnya harus dimiliki saat bekerja harus berlandasan ajaran agama Islam. Sehingga pekerjaan apapun sangat diwajibkan untuk menerapkan etika keselamatan dalam bekerja. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mampu memahami konsep teoritis etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Kedua, mampu mengetahui pengertian dari etika dan keselamatan kerja dalam pandangan Islam. Yang ketiga, mampu mengetahui dan memahami isi dalil yang menjelaskan tentang etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Yang keempat, mampu mengetahui penerapan etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Yang kelima, untuk mengetahui penerapan etika dan keselamatan kerja dalam bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi para pembaca dari isi makalah ini. Yang kedua, mendapatkan berbagai gambaran yang jelas tentang etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Yang ketiga, dapat dijadikan referensi dalam pembuatan makalah selanjutnya. Yang keempat, membentuk kemampuan atau skill dengan menerapkan etika dan keselamatan kerja dalam bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama ada bekerja dalam pandangan Islam. Bekerja dalam pandangan Islam termasuk dalam kegiatan ibadah dan juga jihad, di mana Islam sangat menjunjung tinggi nilai suatu pekerjaan. Hal tersebut telah tertuang di dalam hadis Rasulullah SAW yang memiliki arti, jikalau ada seseorang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan pekerjaan, untuk membiayai anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha fisabilillah. Tetapi, menurut hadis riwayat Tabrani, jika dia bekerja hanya untuk pamer, maka hal tersebut disebut fisabilillah syaiton. Selanjutnya adalah definisi etika kerja secara umum. Jadi etika kerja atau yang sering disebut etos berasal dari bahasa Yunani, di mana memberikan arti, sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan akan sesuatu, di mana salah satu contoh definisi dari etika sendiri menurut Ernawan, yakni etika kerja merupakan suatu sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri, atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang tersebut, suatu golongan, ataupun suatu bangsa. Etos atau sikap juga berarti jiwaka suatu kelompok manusia yang daripadanya berkembang pandangan bangsa itu sehubungan dengan baik dan buruk, yakni etika. Yang selanjutnya adalah definisi keselamatan kerja secara umum, yakni suatu hal yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya. Keselamatan kerja sendiri merupakan keselamatan suatu upaya untuk menjalin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada umumnya, serta juga hasil dan karyanya. Jadi di sini saya akan membahas bagian bab 3, yaitu pembahasan. Pertama, saya akan membahas tentang definisi etika kerja dalam pandangan Islam. Dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab jamak dari kata khalqun
atau khulukun yang bermakna budi pekerti, tabiat atau watak. Kata tersebut mengandung segi-segi keterkaitan dengan perkataan khalqun yang berarti suatu kejadian, serta erat hubungannya dengan kholik yang berarti sang pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Definisi akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara kholik dengan makhluk dan makhluk dengan makhluk. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah memiliki budi pekerti yang agung. Dalam pandangan Islam, ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan juga mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ajaran etika Islam sesuai dengan fitrah, akal, dan pikiran yang lurus. Etika seringkali dianggap sama dengan akhlak. Persamaannya memang ada karena keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia. Akan tetapi akhlak lebih dekat dengan kelakuan atau budi pekerti yang bersifat aplikatif, sedangkan etika lebih cenderung kepada landasan filosofinya yang membahas ilmu tentang apa yang baik dan juga apa yang buruk. Etika kerja dalam Islam merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pekerja yang mana didasari oleh ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Sehingga dari dasar ajaran Al-Quran dan Hadis itulah didapat suatu pegangan yang berlandaskan hukum Islam dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Etika kerja dalam Islam juga dijelaskan dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8 yang berbunyi فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, yang artinya apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maksud dari ayat tersebut adalah jika kita sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan dan tidak tersisa di hati kita sesuatu yang menghalangi, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dan berdoa. Beribadah di sini kita diperintahkan Allah mengedepankan adab dibandingkan ilmu yang kita miliki, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang ketika memiliki waktu luang justru mereka main-main dan berpaling dari Robnya dan dari berzikir kepadanya sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi. Dalam bekerja diperlukan juga etika kerja, yaitu yang pertama bekerja dengan berniat mengabdikan diri kepada Allah, yang kedua bekerja dengan ikhlas dan sunnah, lalu bekerja dengan tekun, bekerja dengan semangat gotong royong, dan juga bekerja dengan orientasi kebahagiaan keluarga. Selanjutnya saya akan membahas tentang keselamatan kerja dalam pandangan Islam. Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja, begitupun juga Islam memerintahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan. Dalam pandangan Islam, dua perkara pokok yakni jaminan keselamatan kerja dan upah mendapatkan perhatian yang penting. Jaminan tersebut terkandung dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa yang mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Hal tersebut memiliki arti bahwa Islam berusaha meletakkan hubungan pekerja bukan hanya sekedar relasi atas bawah, akan tetapi lebih manusiawi. Hubungan kesehatan dan keselamatan kerja dengan Islam adalah sama-sama mengingatkan manusia agar senantiasa berpikir dan bertindak dengan aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja. Kesehatan kerja merupakan suatu kondisi seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai salah satu akibat pengaruh interaksi pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Sedangkan keselamatan kerja memiliki arti sebagai mengendalikan suatu kerugian dari kecelakaan dan sebagai suatu kemampuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, serta mengendalikan resiko yang tidak bisa diterima. Pembahasan selanjutnya mengenai dalil etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Yang pertama ada dalil etika yang terdapat dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 88. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab.
Sunnallahilladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalan awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud dari ayat tersebut adalah adapun hal-hal yang penting tentang etika kerja yang harus diperhatikan adalah bahwa adanya kesadaran Allah melihat, mengetahui, dan mengontrol semua dalam kondisi apapun dan akan menghisap seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat nanti. Kesadaran inilah yang menuntut kita setiap individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh keridhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya pekerjaan adalah usaha seorang pekerja yang dilakukannya secara tulus. Hadis riwayat Hambali. Yang kedua, ada dalil kesehatan dan keselamatan kerja, bekerja dengan tidak merusak lingkungan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minal dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia itu tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi ini. Manusia diperintahkan untuk menjaga lingkungan, tidak mencemarinya, berbuat dan berperilaku sehat. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, terutama kerusakan alam. Sama halnya dengan bekerja. Berarti perlu adanya kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat dipelajari hal-hal apa saja yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan untuk kemudian dilakukan pencegahan sehingga dapat tercipta lingkungan kerja yang aman dan pekerja dapat terhindar dari resiko yang tidak diharapkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah implementasi etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Judul implementasi penggunaan alat pelindung diri APD terhadap proses kerja. APD digunakan untuk melindungi tubuhnya dan APD digunakan sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Hubungan ketiga dengan Islam adalah keduanya sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku, berpikir, dan bertindak yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja. Menurut Occupational Safety and Health Administration, APD didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya hazard di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, elektrik, mekanik, dan lain sebagainya. Berikutnya bab 4 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Bekerja merupakan segala aktivitas yang dilakukan secara dinamis dan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik jasmani maupun rohani. Dalam Islam, bekerja merupakan salah satu kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat dikatakan bahwa bekerja ini termasuk kegiatan ibadah dan juga jihad. Namun, hal tersebut apabila seseorang konsisten terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suci dalam niatnya, serta melakukannya untuk pemenuhan kebutuhan baik diri sendiri, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Kemudian keselamatan kerja adalah
keselamatan yang berhubungan dengan alat kerja, bahan, proses pengolahan, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukannya. Adapun APD atau alat perlindungan diri adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan para pekerja. Jenis APD diperlukan dalam berbagai aktivitas kerja di industri, sangat tergantung pada aktivitas yang dilakukan dan juga tingkat bahaya yang terpapar. Dalam undang-undang juga tertulis bahwa keharusan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan yang diantaranya dengan menyediakan APD. Berikutnya, saran. Setelah menyusun makalah terkait etika dan keselamatan kerja dalam Islam, kami berharap dapat memberikan pengetahuan baru mengenai alasan betapa pentingnya berhati-hati dalam bekerja dan melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja. Kami menyarankan agar para pekerja tetap menjaga keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaannya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.